mengatakan bahwa ini tidak bisa hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat digunakan untuk menghukum orang. Karena itu akan berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Siapa bilang tidak boleh? Sampai hari ini hukum adat masih digunakan. Secara masing-masing wilayah itu betul. Hukum adat di Sumatera Barat, hukum ini mama, digunakan oleh hakim. Hukum pidana yang mana yang digunakan? Hukum pidana melalui hukum adat dan agama. Mengusir orang dari kampung, apa bukan adat itu? Apa bukan pidana itu? Itu bukan pidana, Pak. Pidana dalam pidana adat, Pak. Anda ngerti nggak pidana adat? Bisa. Anda tahu nggak perdata adat? Saya mengerti. Nah, kok Anda memisahkan? Itu kan yang harus kita pidana adat itu ada, Pak. Tetapi tidak bisa diberlakukan Siapa untuk bilang? korupsi. Hari ini, Pak, subsistem kita ada 4 setelah kita merdeka, termasuk hukum adat, hukum agama, hukum bekas barat, dan hukum nasional. Itu berlaku sama itu. Tapi coba lihat kembali KUHP kita. Enggak, Anda mesti kuliah lagi lah. Anda yang harus kuliah lagi. Kalau kita melihat dalam berbagai macam literatur, di dalam penelitian-penelitian hukum di banyak universitas di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum pidana adat itu ada. Tetapi bentuk hukum pidana adat berbeda dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada saat ini, yang punya negara. Hukum pidana adat itu ada, tetapi biasanya atau umumnya itu tidak tertulis, tapi dihidupi oleh konteks masyarakat adat tertentu di Nusantara ini. Kita tahu ada banyak sekali komunitas masyarakat adat di Indonesia yang sampai hari ini mereka itu masih memegang hukum adat mereka yang diwariskan dari para leluhur mereka. Pada konteks sidang perkara pidana di pengadilan, ada beberapa hakim yang sudah menjadikan hukum pidana adat sebagai salah satu instrumen untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ketika dia terbukti melanggar hukum adat di daerah tertentu. Nah, lagi-lagi ini kembali kepada masing-masing konteks setiap daerah yang berbeda-beda. Sementara dasar konstitusi dari hukum pidana adat itu kita bisa lihat pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi di dalam setiap masyarakat adat itu ada hukumnya, itu yang kemudian dengan hukum adat. Nah, mereka punya sistem hukum pidana sendiri. Tetapi lagi-lagi harus dipahami, pidana adat itu beda konteksnya, beda penerapannya, beda bentuknya dengan kitab undang-undang hukum pidana yang dimiliki oleh negara. Jadi sekali lagi, perdebatan antara Prof. Gayus dan Pak Magdir Ismail sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi hanya strategi perdebatan saja yang perlu diatur, terutama bagi Pak Magdir Ismail, sehingga tidak keluar konteks dan tidak mengeluarkan kalimat yang salah. Karena itu kemudian bisa menjadi serangan balik untuk menjatuhkan argumentasi yang disampaikan oleh Pak Magdir sendiri.